Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, aku Mita. Kali ini aku pengen ngebahas mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada 4 teori yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara. Pertama, dari teori India. Nah, teori India itu mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari India, terutama wilayah India bagian barat, yaitu dari Gujarat. Teori ini didukung oleh Snoop Ugronya, Kern, Mokwe, dan Brian Harrison. Mereka berpendapat bahwa para pedagang muslim itu dari Gujarat membawa Islam ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Dengan buktinya tuh seperti batu nisan yang ada di Pasai dan juga yang ada di Gresik, yang katanya bergaya sama dengan yang ada di Gujarat. Tapi teori ini juga banyak sekali menuai kritik, misalkan dari Morrison, yang mengatakan bahwa saat Samudra Pasai itu sudah menganut Islam, masyarakat Gujarat justru masih banyak yang menganut agama Hindu dan meyakini bahwa Islam itu datangnya dari Bengal bukan Gujarat, karena wilayah Bengal itu lebih dulu memeluk agama Islam dan ajaran madhab Syafi'inya itu sama dengan yang ada di Nusantara. Pendapat lain itu dari Fatimi yang mengatakan bahwa Malikus Saleh, yaitu raja pertama Samudra Pasai, bukan berasal dari Aceh, melainkan dari Bengal, yang juga menolak anggapan bahwa batu nisan Malikus Saleh itu berasal dari Gujarat, karena batu-batu seperti itu ya hanyalah sebuah barang dagangan, bukan bukti kuat untuk menjadi alasan asal agama itu ada. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa asal Islam itu berasal dari Malabar, yaitu dari India Selatan. Namun itu juga ditolak oleh Hamka karena menurutnya Malabar itu hanya tempat persinggahan bagi para ulama dari Mekah yang membawa Islam ke Nusantara. Yang kedua, ada teori dari Arab Mekah yang menjelaskan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara secara langsung dari Mekah sejak abad ke-7 Masehi. Para pedagang Arab dari wilayah Yaman, Hadramaut, Oman itu sering singgah di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara dalam perjalanan mereka menuju daerah Cina. Nah, melalui persinggahan inilah mereka mulai menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Nah, teori ini juga banyak didukung oleh tokoh-tokoh seperti Buya Hamka yang menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara itu berasal langsung dari Arab, bukan dari India. Menurutnya, banyak tokoh penting dalam proses Islamisasi di Nusantara itu berasal dari keturunan Arab atau langsung diutus dari Mekah secara langsung. Contohnya, misalkan Syekh Ismail yang diutus dari Mekah untuk mengislamkan Merah Silu yang ada di kerajaan Pasai. Madhab Syafi'i yang mendominasi di kawasan Melayu juga menjadi bukti kuat bahwa Islam itu dibawa langsung oleh orang-orang Arab karena madhab yang dianut di Mekah dan juga di Mesir pada saat itu. Bukti lain juga seperti nama-nama sultan, misalkan Sultan Malikus Saleh yang juga menunjukkan pengaruh langsung dari budaya Islam yang ada di Arab. Yang ketiga ada dari teori Persia. Teori Arab Persia ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu melalui Persia yang sekarang itu berganti nama menjadi Iran. Sekitar abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh kaum-kaum muslim yang menganut ajaran madhab Syiah. Teori ini didukung oleh sejarawan seperti Umar Amir Hussein dan Husain Jayadiningrat. Salah satu dasar teori ini adalah ditemukannya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan gelar syah, serta dari catatan Tionghoa yang menyebutkan istilah taksi yang merujuk pada bangsa Arab Persia yang telah menjalin hubungan dagang dengan Cina sejak abad ke-7 Masehi dan membentuk koloni di Kanton. Selain itu juga terdapat pengaruh budaya dan tradisi Syiah yang masih bertahan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti upacara tabut di Sumatera Barat dan Jambi, serta peringatan Asyura dan Muharram yang merupakan bagian penting dalam ajaran Syiah. Pengaruh Persia juga bisa dilihat dalam pengajaran baca ayat suci Al-Quran di Indonesia yang masih menggunakan istilah-istilah seperti Jabar, JR, PS. Semua hal itu menunjukkan adanya kemungkinan kuat bahwa Islam itu datang
Islam ke Nusantara juga dipengaruhi oleh peran-peran oleh bangsa Persia. Dan yang terakhir itu ada dari teori Cina atau teori Indochina. Nah, dari teori Cina atau Indochina ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu melalui jalur Cina dan kawasan Indochina. Teori ini didukung oleh para ahli seperti Syed Naqib Al-Attas, Fatimi, Slamet Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan salah satunya penulis buku Bapak Asep Ahmad Hidayat. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah peristiwa pemberontakan di Canton pada tahun 877 Masehi yang menyebabkan terbunuhnya sekitar 120 hingga 200 orang pedagang muslim yang ternyata kebanyakan berasal dari daerah Arab dan Persia. Sebagian dari mereka itu melarikan diri ke kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Aceh, Kedah, dan Pulau Jawa. Nah, Slamet Mulyana dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara menyatakan bahwa para wali Songo itu merupakan keturunan dari Tionghoa yang merujuk pada Kronik Klenteng Sampokong. Sementara itu, Fatimi juga berpendapat bahwa kerajaan Islam Campa yang ada di Indochina itu didirikan oleh pelarian Syiah Alawiyah dari Damaskus. Setelah kerajaan Campa itu diserang oleh kerajaan Annam yang ada di Vietnam, banyak umat Islam dari sana yang melarikan diri ke Mekah dan ke Aceh. Pendapat ini juga diperkuat oleh kemiripan batu nisan yang ditemukan di Trengganu pada tahun 1303 Masehi dengan batu nisan yang ada di wilayah Campa Selatan. Nah, jadi berdasarkan bukti-bukti tersebut, Fatimi itu menyimpulkan bahwasanya kedatangan Islam ke tanah Melayu dan Jawa itu sangat mungkin berasal dari Indochina. Nah, itu dia informasi mengenai 4 teori masuknya Islam ke Nusantara dari buku karya Bapak Asep Ahmad Hidayat. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.